Yulianti dengan NIM 352310603 dari kelas IE 23B2. Di pembahasan pertama mengenai reaksi redoks ini, kita akan membahas apa itu pengertian dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Pada dasarnya, sebenarnya suatu reaksi itu dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama, ada reaksi bukan redoks dan ada reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi redoks memang kedengarannya asing ya di telinga kita secara umum, tapi sebenarnya untuk contohnya banyak loh kita temukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Misalnya, pada apel yang telah kita kupas, lama-kelamaan pada bagian yang sudah dikupas akan mengalami kecoklatan. Nah, bagian kecoklatan itu terjadi reaksi oksidasi. Contoh yang kedua, itu besi yang berkarat jika kita biarkan di udara terbuka atau jika terkena air. Nah, yang ketiga, itu di dalam tubuh kita nih teman-teman. Ternyata di tubuh manusia juga bisa terjadi reaksi oksidasi, seperti pengerutan pada wajah dan penuaan. Yang mana penuaan tersebut bisa menimbulkan penyakit regeneratif seperti jantung dan diabetes. Oke, kan tadi kita sudah bahas contohnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Balik lagi ke pembahasan pertama, kita akan mulai membahas apa itu pengertian dari reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Pada awalnya, pengertian dari reaksi redoks adalah reaksi yang menangkap dan melepas oksigen. Itu teori awal. Terus makin kesini, mengikuti perkembangannya, pengertian reaksi redoks tersebut juga berubah, yaitu menjadi reaksi yang menangkap dan melepas elektron. Yang tadinya menangkap dan melepas oksigen, akhirnya menjadi menangkap dan melepas elektron. Nah, akibat dari menangkap dan melepas elektron itu sendiri, maka pada reaksi redoks terjadilah perubahan bilangan oksidasi yang menyebabkan bilangan oksidasinya naik turun. Maka, pengertian reaksi redoks menurut penemuan terbarunya adalah reaksi yang menangkap dan melepas elektron yang berakibatkan biloksnya naik dan turun. Biloks itu maksudnya bilangan oksidasi ya teman-teman. Nah, sebenarnya biloks itu apa sih? Biloks adalah muatan dari suatu unsur dalam keadaan bebas atau terikat dengan unsur lain dan kemudian membentuk senyawa. Nah, biloks ini mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, biloks unsur bebas sama dengan 0. Contohnya ada pada zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi, seperti O2, N2, P4, F8. Jadi, unsur bebas ini meskipun bilangannya 2, 4, ataupun 8, selama unsurnya sama, maka disebut juga unsur bebas dan biloksnya sama dengan 0. Nah, yang kedua itu biloks pada senyawa. Jadi, antara unsur bebas dan senyawa ini biloksnya berbeda. Yang mana senyawa ini terdiri dari dua unsur atau lebih, seperti CO2 ya berarti ada C dan O. Ada H2O ya berarti ada H dan O. Biloks pada H pada senyawa umumnya adalah +1. Tapi pada senyawa hidrida biloks H-nya sama dengan -1. Contohnya, pada HCl biloks H itu sama dengan +1. Tapi kalau pada NaH biloks H-nya sama dengan -1. Natrium ini merupakan logam dan H ini adalah hidrogen. Nah, mengapa -1? Jadi kan hidrogen ini biloksnya +1 ya, karena ia terletak pada golongan 1A.
Tapi ketika dia bertemu natrium, itu biloxnya berubah jadi -1 karena natrium ini juga mempunyai bilox +1. Maka muatan positif pada hidrogen akan kalah dan akhirnya ia berubah menjadi -1. Lalu aturan selanjutnya bilox pada senyawa itu ada pada bilox O, yang mana umumnya bilox O ini sama dengan -2. Tapi pada senyawa peroksida bilox O sama dengan -1. Dan pada senyawa superoksida bilox O-nya sama dengan -setengah karena biloxnya semakin tinggi. Jadi dia menjadi -setengah. Contohnya, ada pada H2O maka bilox O-nya sama dengan -2. Ada juga pada NaO maka bilox O-nya sama dengan -1. Dan terakhir contohnya ada pada Na2O maka bilox O-nya sama dengan -1. Nah, mengapa berbeda-beda? Itu mungkin penjelasannya bisa didetailkan lagi lebih lanjut nanti. Nah, kita ke aturan yang ketiga, bilox senyawa F sama dengan -1. Itu udah ketetapan ya. Aturan yang keempat yaitu bilox pada logam menyesuaikan golongannya. Seperti logam yang golongannya ada pada 1A, maka biloxnya adalah +1. Terus logam yang golongan di 2A, maka biloxnya +2. Begitu seterusnya. Contohnya ada pada NaCl. Bilox Na-nya karena ia terletak di golongan 1A, maka bilox Na-nya adalah +1. Dan aturan yang terakhir adalah bilox ion sama dengan muatannya. Contohnya ada pada NH4+. Maka bilox dari NH4+ adalah +1. Nah, mengapa +1? Kita bisa lihat dari tanda ionnya yang terletak pada ujung senyawa. Nah, ini kan ada tanda plus di ujung NH4-nya ya. Nah, berarti biloxnya ya +1 karena di ujungnya cuman terletak plus saja. Nah, bilox +1 ini bukan punya N ataupun H, melainkan keseluruhan. Jadi, bilox pada NH4+, biloxnya adalah +1. Contohnya lagi ada pada SO4 2-. Nah, maka biloxnya adalah -2. Setelah membahas aturan bilangan bilox, mari kita latihan soal dengan mencari berapakah bilangan bilox dari unsur yang digarisbawahi. Yang pertama, ada H2SO4. Yang digarisbawahi adalah unsur S. Jadi, kita akan mencari bilox dari unsur sulfur ini. Yang mana unsur H2SO4 ini terdiri atas 2 atom H dan 4 atom O. Maka cara mencari biloxnya adalah 2H atau 2 kali atom H ditambah S ditambah 4O sama dengan 0. Nah, mengapa sama dengan 0? Karena tidak ada muatan di dalam senyawa tersebut. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah 2H ditambah S ditambah 4O sama dengan 0, yang mana bilox dari H adalah 1 dan bilox dari O adalah -2. Maka bilox dari S sendiri adalah +6. Tentu teman-teman tahu ya cara menyelesaikan operasi jika mencari S seperti ini. Soal nomor 2, Cr2O7 2-. Yang mana yang digarisbawahi adalah Cr atau krom. Senyawa ini mengandung muatan -2. Nah, maka cara mencari bilox dari krom tersebut adalah 2Cr ditambah 7O sama dengan -2. Meskipun pada soal kromnya ini ada 2, tapi kita akan hanya mencari bilox pada satu krom saja. Tadi cara penyelesaiannya adalah 2Cr ditambah 7O sama dengan -2. -2 karena muatannya adalah 2-. Diketahui bilox dari O adalah -2. Maka penyelesaiannya adalah 2Cr ini mengandung bilox plus 12. Maka 1Cr mengandung bilox plus 6. Oke, soal yang terakhir, NH4+. Yang digarisbawahi adalah huruf N. Nah, maka cara penyelesaiannya adalah N ditambah 4H sama dengan +1. Mengapa +1?
karena muatannya mengandung ion plus. Meskipun tidak ada angka di ujungnya, itu dianggap satu ya teman-teman. Oke, lanjut. Sudah diketahui bilox dari H adalah 1. Maka cara penyelesaiannya adalah N ditambah 4 dikali 1 sama dengan plus 1. Maka ketemu bilox dari N tersebut adalah min 3. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku. Dadah!